sebelumnya harta Gono Gini dipermasalahkan, hak asuh anak juga dipermasalahkan. Sekarang lagi Ruben Onsu dituduh selingkuh oleh Sarwenda di tahun 2017 dan ada bukti CCTV-nya. Di situ perdebatan sengit, Sarwenda teriak-teriak sampai dihadang oleh Onyo yang waktu itu masih tinggal bareng. Dan di situ bener-bener Sarwenda membabi buta ya, sampai marah-marahnya tuh nggak bisa terkontrol gitu, menuduh kayaknya sih salah paham di jejak CCTV itu, tapi sama Sarwenda dijadikan PT di salah satu Instagramnya. Kita lihat aja sampai tuntas di channel Suara Hati Sang Istri. Seperti apa sih CCTV-nya hasilnya? Lo ikutin lo. Buru-buru tuh awan. Jangan lo ikutin lo. Udah. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya lu udah tahu. Iya. Udah. Ayah, udah. Iya. Ayah udah. Ayah udah. Ayah udah. Jadi kalau lu udah tahu, udah. Iya. Lu ngomongin semuanya gua ya. Ya. Udah. Enggak apa-apa, Mam. Iya. Ya, itu oke. Ya kalau enggak ada orang lain enggak apa-apa. Ya, udah. Udah. Ya. Pikirin anak. Udah. Ayah udah. Di situ Onyo sampai pakai apa handuk ya, untung nggak lepas ya, pingin Ruben Onsu dan Sarwenda ini tuh nggak sampai ribut hebat. Tapi kelihatan di sini Sarwenda teriak-teriak kenceng banget, yang kelihatan kalau di video-video sebelumnya tuh Sarwenda tuh lembut, pakai daster. Pokoknya udah image-nya Ibu Pri lah. Tapi kaget ngelihat video ini dia teriak-teriak kenceng. Dari sisi Ruben Onsu mungkin dia nggak mau yang namanya sampai kasar sama Sarwenda. Tapi Sarwenda itu terus mancing emosinya si Ruben Onsu sampai akhirnya kedua orang tuanya Sarwenda juga datang untuk melerai. Nah lucunya dari sisi pengacaranya Ruben Onsu tuh bilang ini salah paham deh, perkara dikirim kasur atas nama siapa yang mungkin Sarwenda kayak kok kasur gitu, dan itu salah paham lah, atas nama kasur itu dikirim, dituduhlah selingkuh. Tapi sampai sekarang juga coba dengar nggak Ruben Onsu itu selingkuh dengan siapa, katanya si istri orang siapa, itu juga belum terbukti ya. Dan di sini tuh pengakuan tersebut disampaikan Sarwenda melalui unggahan di Instagramnya. Waduh, Sarwenda ya makin ngebuka aibnya sendiri. Udah mah dia ingin merebut mempertahankan hak asuh anak, dan Ruben Onsu ingin merebut hak asuh anak dari Sarwenda. Ditambah lagi peliknya mengenai harta Gono Gini, ditambah lagi ini perselingkuhan dimunculkan di media. Dan Sarwenda klarifikasi lah di salah satu channel, dan di situ juga banyak yang jawabannya tuh gantung sebenarnya, belum terbukti ya. Di sini juga alih-alih mengakhiri hubungan, Sarwenda memilih memberikan kesempatan kedua. Dia mengaku masih percaya Ruben bisa berubah karena melihat perjuangannya. Namun keputusan itu justru berujung pada kekecewaan baru. Sarwenda menegaskan dugaan perselingkuhan kembali setelah dirinya memaafkan. Jadi kayak kecurigaan berlebihan gitu deh. Atau mencari-cari kesalahan supaya bisa bercerai. Kita juga nggak tahu Sarwenda ini tujuannya apa. Kalian lebih percaya sama Sarwenda atau Ruben Onsu? Coba di komen. Dan di akhir klarifikasinya, Sarwenda menegaskan bahwa dirinya sebenarnya tidak ingin membuka persoalan rumah tangga di ruang publik. Namun setelah berbagai potongan video beredar tanpa penjelasan utuh, dia merasa perlu menyampaikan versinya. Ya, lanjut ya. Di sini juga kita ada bukti video di mana Ruben Onsu sedang live, dan live-nya Ruben Onsu itu menjelaskanlah kenapa dia sampai ribut hebat dengan Sarwenda. Kita dengar langsung dari penjelasannya Ruben Onsu ya. Datang ke toilet, kita lagi boker. Dia mau pindah hari. Jadi itu kan udah lagi mau pindah-pindahan tuh. Nah selama rumah belum jadi,
minta transit dulu. Ya udah gue taruh di itu di Ritz Carlton. Ya lu bayangin tuh Ritz Carlton, lu taruh sebulan keluarga lu bayangin tuh Ritz Carlton. Ya gue taruh yang di apartemen Ritz Carlton 3 kamar. Nah dihitung deh, dicari di Google. Situ. Nah dia mau pindah hari. Gue bilang tunggu dulu. Kan pindah hari hotel itu bukan kayak kos-kosan temen gue. Tanya dulu bisa atau enggak gitu loh. Maksudnya harinya dia minta dipindah, gue lupa dimaju apa dimundurin gitu. Pokoknya pindah. Nah karena gue bekas pegawai hotel ya gue tau lah regulasi hotel. Gitu. Gue marah. Wah semua marah meledak. Nah gue pergi itu karena menghindar. Dia dia mau nahan gue, tangan gue diem aja, gue nggak mau lakuin kekerasan, diem aja, gue diem aja, diem. Tapi ibunya baik tuh, ibunya baik, bener ibunya yang nyuruh gue sabar, dah. Jadi tampaknya dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwena ini tuh di dalamnya sangat banyak luka ya. Dan Ruben Onsu juga tipe yang dia tuh fokus sebenarnya ingin bertanggung jawab untuk anak istrinya. Di satu sisi Sarwena ini tipe yang problematik atau apa-apa tuh harus sesuai keinginannya gitu. Di satu sisi mungkin Ruben Onsu juga akhirnya lelah dan ya udah sesuai permintaannya Sarwena bercerailah ya kan. Tapi Sarwena ini tuh seperti mengulang lagi kesalahan setelah lepas dari Ruben Onsu dengan membawa pacarnya ke rumah yang jelas itu dibeli oleh Ruben Onsu, meski memang cicilannya berat atau tunggakannya juga jadinya bermasalah di bank. Terus sampailah Ruben Onsu itu inginnya fokus hanya untuk menafkahi kedua anaknya karena sudah tidak lagi menjadi suaminya Sarwenda. Yang pasti Sarwenda ini tuh harusnya lebih ke tahu diri lah batasannya sebagai partner orang tua untuk Thalia dan Tania. Ditambah lagi permasalahan kedua anaknya tuh seolah dipengaruhi makin jauh dengan ayahnya, itu juga jadi nambah masalah runyam. Yang awalnya Ruben Onsu hanya ingin tetap komunikasi sama kedua anaknya, tidak ada perubahan kedekatan emosional. Tapi dilihat lagi dari sampai Onyo keluar dari rumah itu sudah gak nyaman dengan perlakuan Sarwenda setelah berhubungan dengan Gio, itu juga nambah masalah runyam di hubungannya ini guys. Gimana menurut pendapat kalian? Sebenarnya ini kapan sih damainya hubungan Sarwenda sama Ruben Onsu? Coba di komen ya. Makasih yang sudah nonton. Bye.